Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Kausar, yakni ibunya Haja Maktumah SHMHI wa ahlu baitiha yang sangat kami taati, dan segenap jajaran dewan juri yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami muliakan segenap jajaran asatid wal asatidah pondok pesantren Al-Kausar, dan tak lupa pula rekan-rekanku yang senasib seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Sang Maha Luhur yang telah menempahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di forum yang insyaallah penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Shalawatullah ma'asalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang legendaris Islam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah dengan ajaran Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hikmah dan Kisah di Balik Penyembelihan Nabi Ismail. Jadi, sebelum Nabi Ismail itu disembelih, beliau punya 3 permintaan kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Yang pertama, beliau mengatakan, "Abah, tutuplah kedua mataku. Aku takut Abah tidak tega melihat kedua mataku saat aku disembelih nanti." Yang kedua, permintaan yang kedua adalah, "Ikatlah kedua tanganku ke belakang, agar supaya aku saat disembelih nanti aku tidak meronta-ronta, aku tidak mengamuk, dan aku tidak kejang-kejang." Permintaan yang ketiga adalah Nabi Ismail membuka kopiahnya dan membagi kepada ayahnya, "Sampaikanlah salam ini pada ibu. Kasih kopiah ini pada ibu. Karena saat ibu merindukanku, ibu bisa melihat kopiah ini dan ibu bisa membuat kenang-kenangan kopiah ini." Lalu semua perintah yang diminta oleh Nabi Ismail dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat itu juga. Setelah itu Nabi Ibrahim mengangkat pedang yang sangat tajam itu dan dihulukan kepada lehernya. Tetapi apa yang terjadi? Atas kehendak Allah dan izin Allah, yang itu tidak mampu untuk menggeret leher Nabi Ismail. Setelah itu sampai 3 kali dilakukan, sama, pedang itu masih tidak bisa untuk menggorok Nabi Ismail, padahal pedang itu sudah tajam. Tak lama kemudian, Faja'at Jibrilu bikibasin minal jannah. Lalu datanglah malaikat Jibril dengan kambing dari surga. Ditonton maksudnya, ya. Terus malaikat Jibril mengatakan, "Sungguh kamu telah membenarkan perintah Allah, dan ini adalah ujian bagi kamu. Allah tidak akan menyuruhmu untuk terus menggorok leher putramu, karena Allah hanya mengujimu lewat apa yang kamu cintai." Bayangkan, dari awalnya Nabi Ibrahim itu tidak mempunyai anak, dan anak itu sangat diimpikan. Setelah mempunyai anak, Allah menyuruhnya untuk menggorok, untuk menyembelihnya. Apakah tidak sakit? Anak yang dipunyai satu-satunya disuruh untuk dibunuh oleh ayahnya sendiri. Tetapi hal itu tidak menjadikan masalah oleh Nabi Ibrahim, karena itu memang perintah dari Allah, dan semua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Minallahi ilallah. Setelah itu Nabi Ibrahim menangis, meneteskan air mata sebagai rasa syukurnya kepada Allah, karena Allah telah baik kepada Nabi Ibrahim.
karena Nabi Ismail pas itu digantikan oleh kambing dan tidak jadi disembelih. Lalu malaikat Jibril mengatakan, bertakbir pada waktu itu sambil membagikan kambing yang telah dibawa tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab dengan air mata yang tak turun, yang tak henti-hentinya untuk turun. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail pun bangun dari tempat penyembelihannya dan dengan rasa syukur beliau juga menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan sampai saat detik ini kisah itu menjadi Islam legendaris, menjadi sejarah legendaris bagi Islam karena ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah. Kisah itu masih diabadikan sampai sekarang. Dan kita sebagai umat Islam masih diwajibkan untuk mengucapkan takbir sampai hari raya tasyrik ketiga. Itu waktu yang paling mustajab, itu waktu yang dianjurkan itu adalah setelah asar. Setelah asar kita bertakbir minimal 7 kali. Nah, sekarang apa hikmah dibalik kisah tadi yang saya telah ceritakan? Hikmah yang pertama yang dapat kita ambil yaitu ketakwaan kepada Allah yang sangat tinggi. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Ibrahim telah diuji dengan apa yang dia miliki, apa yang dia cintai, tapi Nabi Ibrahim rela untuk mengorbankannya kan demi Allah, karena Allah yang memerintahkan. Yang kedua adalah hikmah yang dapat kita ambil yaitu seseorang yang soleh, alim maupun sekalipun alim itu masih diuji oleh Allah, karena untuk mengetes atau untuk melihat seberapa cintanya dia kepada Allah atas ujian tersebut. Apakah dia tidak mengeluh? Apakah dia masih mengeluh? Hikmah yang ketiga adalah ketika kita mempunyai rezeki lebih, sisipkanlah untuk kita berkorban kalau mampu, karena untuk mengenang seberapa besarnya pengorbanan Nabi kita dahulu. Seandainya kalau Nabi Ismail itu jadi disembelih, maka kita mungkin tidak sebanyak ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau Nabi Ismail disembelih, otomatis seseorang yang mempunyai anak laki-laki pertama itu harus disembelih. Bayangkan. Dan Islam tidak sekejam itu, karena Allah hanya mengujinya lewat apa yang mereka cintai, ikhlas apa tidaknya. Baiklah, sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.